Oke, barudak kembali lagi bersama kami di Santri Bola. Setelan goib kopi hitam barengan gudang garam merah ciri khas dengan ini kita insya Allah untuk penyegaran dalam rangka menghindari sebuah sugesti diri yang masuk ke rumah, yang masuk ke badan tersebut di mana sebutnya kalau istilah penyakit kiriman santet. Sebetulnya kalau kita ingin tahu apa yang terjadi di posisi badan kita atau di rumah kita, semuanya itu bisa dinetralisir dengan diri kita sendiri. Caranya, selain kita berdoa atau beraurad, istilah para santri wiridan, Wiridan ya, iya. atau bacaan-bacaan doa-doa refiah atau salah satunya surat yang paling diunggulkan oleh guru-guru kita itu suratul Fatihah. Kalau dalam sholat, sesudahnya ba'da sholat kita ada aurad, istilah dikir biasa, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Tapi selain itu ada dikhususkan itu bacaan Al-Fatihah. Kalau kuat itu sampai 7 balikan dalam satu napas. Insya Allah itu dengan izin Allah. Cuman yang jadi masalah kita kuat enggak, itu satu. Iya. Yang kedua, Kuat itu kita paham enggak untuk apa? Itu sebetulnya untuk dari guru kemarin kita ngobrol dari seluruh para nabi yang dilahirkan ke dunia ini atas izin Allah, hanya satu yang dikasih surat Fatihah, yaitu Rasulullah. Iya. Yang lain tidak diberikan surat Al-Fatihah. Kenapa? Hak adami, hak Allah itu ngasih kekuasaan ke Rasulullah, ya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan itu maka diwariskanlah pada umatnya, ya intinya pada kita sebagai umatnya Rasulullah, kita wajib dengan membacanya memperbanyak bacaan sholawat. Tapi kan dengan istilah awal pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ila hadihinnya bikulihatin sholihah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bijahi Sayyidina Muhammad wa bimadadi Sayyidina Muhammad wa bikulibati Sayyidina Muhammad atak syifana Sayyidina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, sami Habib Allah, sami ya Allah, sami al-Bahib ya Nukabah ya Nujabah ya Rabbah ya Sadal ya Kulewara, sami al-Qadsahu. Assalamualaikum ya Arwah, Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Ahbab, sami ya Sadat, Assalamualaikum ya Sayyid al-Awalin wal-Muakhirin al-Muhadikin, ila hadini biwakin sholihatin nawatu tawasul hadir Mustafa Mujtaba wa karimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihahnya dari situ kita bacakan surat Al-Fatihah, kita udah mengirim ke beberapa ahli goib ya, ya sadat ya kulaulian. Itu yang awal ya, begitu bisa seseorang dengan dibiasakan jangan banyak itu surat Al-Fatihah dengan dawam itu semuanya tercapai. Kenapa? Ada bismillah awalnya, ada ta'udnya di situ ada. Dari Al-Qur'an yang tertulis 6.660 ayat, 66 ayat ya. Iya. Ya. Itu semua tersimpan di surat Al-Fatihah. Buat apa? Biar umatnya pada tahu keutamaannya membaca. Barudak semuanya di podcast kali ini, podcast malam Jumat
Jadi gimana cara kita mengatasi gitu ya, Mang? Mengatasi orang yang terkena santet gitu dengan dirinya sendiri gitu. Minimal ngenetralisir. Iya. Kalau cara menghilangkan tetap kita harus mempunyai guru, meminta bantuan kepada orang yang berilmu. Di sini saya bukannya eh, intinya saya berilmu, enggak. Saya masih tahap belajar. Cuma yuk kita belajar sama-sama. Dimanapun kalian berada, pasti di salah satu tempat itu kita harus punya guru. Di mana guru itu kita yang harus tahu. Guru itu dalam inti kita bersanad kepada guru, guru kita bersanad kepada siapa, ke siapa, ke siapa, ke siapa, ke siapa, sampai ke atas. Itu intinya. Guru kita satu, yang di sini satu, sanadnya kemana? Kita cari lagi, cari tahu. Bahkan kalau guru yang punya guru lagi, dia bilang gurunya saya ini, guru saya ini, guru saya ini. Ini yang saya ketahui, yang saya bicarakan, ini guru saya yang sekarang begitu mengatakan bahwa saya gurunya di sini, gurunya saya di sini, guru saya di sini, di sini sampai nyampe lah ke Rasulullah. Jadi kita jangan sembarangan atau jangan istilahnya jangan semaunya, gampang digurui. Ini digurui, ini digurui. Sebelum berguru bertanya dulu, lihat dulu, rasakan apa yang diucapkan. Terusan dia nyambung nggak sama gurunya ke sini ke sini. Kalau guru saya di sini, ya dia buka kitab, kitabnya dari siapa, kitab mana yang dibukanya, kemana nyambungnya, oh ke sini, dikasih tahu. Kenapa? Maksudnya dikasih tahu biar istilah orang Sunda biar tidak ngaco lah. Dan gitu baru dah Jadi buat barudak gitu yang mempunyai guru harus teliti. harus teliti dulu. Biar kena, biar apa? Kalau istilah punya guru ada aurod, ada wiridan. Kalau gurunya bersanad, istilahnya kitanya bersanad kepada guru, gurunya kita bersanad, insya Allah terjamin keselamatan. Kenapa? Karena kita mah gak bisa apa-apa. Kita mengucapkan basmalah juga masih salah, mengucapkan ta'ud juga masih salah, bacaan Fatihah juga salah. Tapi dengan ikhlas kita membaca, dengan niat, ya Allah, saya mengikuti guru saya dengan ikhlas. Karena saya ucapan saya, bacaan saya masih salah. Kesalahan saya mohon dimaafkan. Kebenarannya semua milik Allah. Saya mengucapkan dengan lillah, salahnya saya mohon ampun. Benarnya mah benar Allah. Yang benar semuanya ada di Allah. Iya. Kita bersandar kepada guru, meminta untuk didoakan, dan kita mendoakan ke guru. Kenapa? Guru lebih tahu dari segala bilang ilmu dalam istilah bacaan kita, bacaan Al-Quran. Dunia goibnya pun dia udah tahu. Kita masih kemarin sore belajarnya. Sebetulnya saya bukan menggurui, tapi saya mengajak. Dengan kita tolabul ilmi, dalam inti carilah guru yang sebenarnya guru, mencari keberkahan dunia, mencari keberkahan akhirat. Kita berusaha, kita meminta, kita berdoa. Dengan izin Allah semuanya pasti tercapai. Dengan caranya kita ikhlas mencari, menemui. Ini hasil pengalaman ya, alhamdulillah. Sebetulnya saya juga suka buka istilah terapi. Tapi sebelum terapi saya berwasilah dulu. Berwasilah dalam arti saya bertawasul kepada guru-guru, kepada para wali, kepada para nabi, kepada rasul, juga kepada ibu bapak kita. Misalkan ibu kita ada, udah tetap kita kirim Fatihah. Apalagi yang sudah tidak ada.
di mana yang membutuhkan oleh almarhum dari keluarga kita yaitu doa, bukan makanan. Jadi makanan itu berbentuk doa yang dikirimkan. Saya pernah ada saudara yang bercerita, bahkan sampai ke alaman dulu sama bapak saya. Ceritanya begini, ini bisa diambil singkat aja lah, biar cepat mengerti. Ada tetangga yang meninggal dengan posisi mengerikan. Dia disuruh orang tuanya menghantarkan 1 dus botol minuman ke kota. Di tengah perjalanan dia tabrakan sama motor lagi hingga akhirnya rusak badannya. Botolnya pun akhirnya diketahui bahwa itu botol minuman. Ya namanya kecelakaan, hingga akhir intinya mati dalam posisi kepala pecah, kaki patah, tangan patah, motornya rusak sampai ringsek. Itu posisi motor. Sesudah itu ya kembalilah si orang itu yang udah hancur itu, dikembalikanlah sama Pak Polisi ketahuan tabrakan dengan posisi tidak berserakan botol-botol minuman. Otomatis istrinya menjadikan sebuah kasus di keluarga itu. Di balik kasus itu ternyata si keluarga ini jualan minuman biar nggak diketahui orang, berangkatnya malam, pulangnya pagi. Sehari-harinya jualan biasa kelihatannya. Cuma banyak orang yang mencurigai bahwa keluarga begini, keluarga itu dulu. Kita sebagai tetangga nggak tahu, biarkan saja. Bukan nggak mau bilang, biarkan. Kenapa dibiarkan? Sebab udah ada salah satunya lapor RW, lapor RT, lapor ke desa. Ya di situ dari sekian bulan, sekian tahun nggak ada tanggapan. Ya udah, kita sebagai masyarakat kita diam. Nah, kita kembali lagi cerita yang tadi sampai ujungnya mati karena pengusutan itu tidak ujung selesai, ujung-ujungnya istilahnya mati. Nah, diketahui oleh masyarakat bahwa dia kaunya begini dalam inti penjualan minuman, Dari pengedar gitu ya. berikut itu. Tapi Sesudah mati, masih banyak, bentar ya. Sesudah mati, ya keluarga saya sendiri, sesudah orang itu meninggal, ada lah keluarga saya karena sakit biasa meninggal juga. Udah sekian bulan, sekian tahun, datanglah ke mimpi bapak saya. Di bapak saya bilang, orang yang mati itu datang ke mimpi. Datang ke mimpi bapak. Dia bertanya, kok Bang, kenapa si A itu makanannya enak-enak, ada ayamnya, ada lauknya, ada kerupuknya, ada bihunnya, ada nasinya juga. Saya mah dikirim ke kolot kerupuk, gorengan, paling halusnya lepet. Nah, ada si Acena beda rezekinya kiriman. Nah, dari situ hasil obrolan kita berbalik lagi kemana? Berbalik ke doa. Ya di situ. Makanya kalau istilah Nahdlatul Ulama atau NU, kenapa ada tahlil? Tahlil itu kita yang berdoa, dikirimkan doanya buat almarhum dengan inti suratul Fatihah, surat Yasin, surat dia dalam dikir-dikirnya, bacaan salawatnya kita kirimkan ke almarhum. Nah di situ ada apa dengan orang yang tadi dia sampai bertanya
datang ke orang yang hidup lewat mimpi, menanyakan kenapa saya makanannya begini. Berarti itu urusan keluarganya, dikasih makan apa dia sewaktu hidupnya, dikasih apa dia sudah matinya. Sedangkan keluarga saya yang meninggal kok ada ikan, ada lauknya, ada dagingnya, ada ini, ada itu. Bahkan pakaian pun rapi. Itu datangnya lewat ke mimpi bapak saya. Itu cerita, cerita bapak saya sebelum bapak saya meninggal. Sekarang bapak saya udah meninggal, bahkan adalah kejadian yang aneh sama bapak saya. Ya, nanti kita lanjut ke episode selanjutnya gitu. Apakah itu tuh emang ada berhubungannya sama apa? Sama santet, sama pelet atau apa gitu. Jadi Yang membuat mana? membuat dia itu celaka dalam kecelakaan tragis kayak gitu. Itu kalau masalah santet itu nggak ada, Hmm, karena dia udah takdirnya begitu. Mungkin satu teguran untuk orang tuanya, teguran untuk keluarganya. Kenapa ada yang baik rezeki malah menjalankan yang itu, menjalankan yang haram. Jadi dia menghalalkan segala cara. Makanya Allah langsung menegur untuk keluarga itu sampai anaknya hilanglah satu dari sekian anaknya, diambil yang paling gede. iya. Pada ke bawahnya masih ada, itu diantaranya sampai satu dua tiga, ke bawahnya ada tiga, dia yang paling gede yang diambil. Kenapa? Sebetulnya jadi anak baik, baik dia sangat rajin mengaji, rajin sholat. Berhubung keluarganya jualan yang begitu, nah itulah suatu teguran dari Allah untuk keluarga itu dengan mengingatkan anak yang baiknya diambil karena orang tuanya itu yang jadi jalan, istilahnya menafkahi keluarga dengan cara jualan Secara yang tidak halal. hmm, Semuanya pasti ada akibat. Dia berbuat baik ada akibat, berbuat jelek juga pasti ada akibat. jadi setiap musibah itu bukan bukan apa ya? Nggak termasuk kebaikan dari makhluk gaib gitu ya. Tidak. Tidak, nggak setiap musibah itu dari wataknya dari makhluk gaib. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Setiap musibah itu. Maksudnya kalau istilah pengen tahu ada sesuatunya di rumah gitu, dengan Hmm. istilah posisi goib goib ya gitu, di rumah tuh satu, ke orang-orangnya cepat marah, suka sakit kepalanya di belakang kepala atau di tengah-tengah kalau masuk rumah. Itu satu kalau ada santet di rumah. Ciri-ciri Dari santet yang ada udah rumah masuk, yang udah masuk masuk di ke rumah. rumah gitu ya. Posisi jualan biasanya begini-begini, ada perubahan drastis menurun. Terus ada lagi, punya keluarga gampang sakit-sakitan. Posisi kehidupan acak-acakan. Bisnis itu, jualan ini, jualan itu pasti gagal. Karena apa? Karena sudah ada penghalang. Nah, di situ dengan intinya kita cara berdoa, kita nongkrong malam, apalagi kita bertawasul, insya Allah akan terjaga. Kalau orang sudah kena yang begitu, kalau santet itu udah masuk ke dalam rumah, jam 9 pagi itu posisinya ngantuk banget. Sampai jam 10, jam 11 itu ngantuk posisinya. Kena di badan si keluarga itu. Ada salah satunya. Yang kedua, habis asar ngantuk berat. Itu habis asar. Makanya disarankan jangan tidur sesudah asar.
Itu Rasul juga udah menganjurkan nggak boleh tidur sesudah asar, karena saatnya istilahnya penyakit dohir, penyakit batin juga. Iya. Apalagi dibarengnya dengan ilmu-ilmu hitam yang mirip, benci, yang sedih sama kita, lah itu pasti terjadi, pasti ada. Cuma gak misalkan langsung 100% jatuh kena badan kita, enggak, bertahap. Karena dia cari dulu posisi lemahnya kita, posisinya lemahnya kita, posisi kita kalau lagi marah, begitu meluap marahnya, yang itu masuk ke badan kita, disitulah bisanya sakit badan kita, bisa sakit keluarga kita. Itulah yang terkena jenis santet yang masuk rumah atau orang-orang dolim. Di situ bisa dirasakan dengan diri kita juga. Sebetulnya keluarga kita tuh banyak yang menjaga. Sebelum kita ada siapa? Ada ibu, ada nenek, ada kakek, ke atas itu ada semuanya hampir. Cuma matanya kita yang gak kebuka, gak kelihatan. Makanya kita baca aja surat Fatihah, khusus buat ini, khusus buat ini, khusus buat ini, khusus ini. Insya Allah semua menjaga. Diri kita pun wajib. Dengan diri kita, begini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiniya tim bikuliatin sholihatin. Nawatu tawassul hadir Mustafa Mujtaba Karim Muhammad. Khususon ruh wa jasadi. Sebut nama kita sama ayah kita. Intinya bin. Nama saya siapa? Bin. Nama ayah. Ayah sebut. Di situ kirimin Fatihah. Bapaknya cuma ke sini. Bukan di sini, ini dada. Ini ke jantung. Ke sini kirimin. Allah tenang. Terus kalau ada orang yang kesurupan gitu Bang ya, itu teh orangnya kena santet, ciri-ciri kena santet atau orangnya itu sendiri itu? Enggak, tidak semuanya makhluk gaib itu enggak. Jadi kalau yang kesurupan itu sugestinya dari lamunan, dalam arti pikiran sendirinya pun kosong. Masuklah yang begitu karena jiwanya kosong, hatinya pun kosong. Iya. Terusan pernah juga dia makan barang yang haram. Terus kenapa bisa kesurupan? Karena dia juga lemah. Lemah dalam apa? Lemah keimanannya, lemah keyakinannya, gak ada kepercayaan. Intinya jangankan kepada Allah, diri sendirinya pun gak percaya, itu bisa menyebabkan. Nah, bagaimana caranya? Cara mengatasi orang yang kesurupan gitu. Itu sebetulnya dengan keyakinan kita, dibacakan surat Al-Fatihah dengan kita udah terbiasa, itu beres sebetulnya. Dengan bacaan sholawat beres. Bahkan ada di antaranya surat-surat yang dikhususkan. Berikan surat Al-Baqarah itu ayat 208 kalau nggak salah, 282 ya, sampai terakhir kalau nggak salah. Halo, ini 2 ayat. Tahu duanya? Insya Allah tahu lah. Itu setiap bacaan doa tahlilan. Sebetulnya sama kulhu, falak, anas itu paten. Kenapa jarang sembuh dengan itu? Satu, kita nggak terbiasa. Iya. Kalau istilahnya di mana-mana anu mati, teh anu matuh. Jadi disebutkan matuh itu terbiasa ngamalkan itu ya. Ngamalkan surat itu. Ya buat barudak juga kalau mencari guru tuh kan ya, jangan asal mencari guru dari
internet atau Jangan. dari macam-macam yang gak jelas sanadnya kemana gitu ya. Tapi kalau lihat posisi kita yakini ini, contoh misalkan eh, ada guru besar yang dari mana, dari Arab, ya udah ketahuan dari Arab. Tapi guru kita juga suka sama guru itu, boleh kita kirimin doanya boleh kita terima gitu. Tapi jangan sampai kita berguru ke kaca. Kenapa ke kaca? Kita nonton di TV, kita nonton di HP, itu kan kaca. Kita mengirim hanya kata-kata. Bagaimana kalau posisi HP-nya mati atau baterainya habis atau kuotanya habis? Saya kirim enggak? Saya jawabannya jadi terpotong. Kiriman kita juga terpotong. Kenapa? Di situ janganlah berguru ke kaca. Kalau istilah eh, kata mama guru ya begitu. Kenapa dia sampai berguru ke kaca? Bagaimana kalau HP-nya rusak atau baterainya habis atau kuotanya habis? Otomatis jawaban itu tidak akan terulang. Biasanya jawaban deh cuma satu yang utama, beres tahu oh ini jawabannya. Situ. Berarti bagus ya daripada melihat Bagus yang daripada melihat yang nggak baik. ya. Tapi nggak dapat ganjaran gitu ya, nggak dapat pahala, Cuma sekedar tahu. cuma sekedar bagus. Terus ini barudak Mang Santu punya istilahnya apa ya, pengobatan pengobatan apa, Terapi terapi telur, terapi insya Allah. gaib ya. Semua tahu pasti pohon ini, batang ini, daun ini, akar ini, buat ini obatnya macam-macam. Bahkan dari satu pohon itu banyak manfaatnya buat kita. Ini kalau istilah buat pengobatan itu bukan hanya satu. Kalau mengalir ke tubuh kita bisa menetralisir, istilahnya membersihkan penyakit, bisa memecahkan penyakit. Contoh kemarin kita alhamdulillah dikasih tahu, cuma doanya tidak akan dikasihkan. Ya. Kenapa? Itu yang disebutkan kita harus ada rasa hormat ke guru kita, harus punya guru yang punya sanad. Biar doanya gak acak-acakan, biar doanya gak karu-karuan, Biar jelas itu ya. biar jelas sanadnya. Ya, itu seperti penghancuran eh, penyakit batu empedu. Itu kan tersimpannya di hati. Penyakit batu batu empedu itu. Bukan istilah kalau para dokter bilang harus operasi kan? Iya. Kalau operasi ke dokter itu lebih mahal. Lebih mahal juga. Bukan uang yang sedikit yang kita kasihkan ke dokter. Istilahnya ke rumah sakit lah, bukan ke dokter ya. Karena dokter yang mengerjakan rumah sakit mengatasnamakan rumah sakit ini itu banyak kan rumah sakit. Perusahaan bagian bedah ini ada dokternya ini. Ya. Ada salah satunya daun-daunan yang bisa untuk menghancurkan batu ginjal itu, batu empedu itu bisa hancur. Gak usah tahu lah sekarang daunnya masih dirahasiakan. Rahasia. Kalau pengen tahu lebih lanjut ya bisa like, komen, Dan subscribe. Itu baru dah.
Oke barudak, kembali lagi di podcast Santri Bolang. Jadi itu saja buat podcast kita hari ini. Soalnya masih banyak yang dipertanyakan ke Mang Hasan tuh. Jadi wah kalau dipertanyakan tuh pasti gak akan kesampaian. Jadi kita akhiri dulu saja podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi di lain waktu untuk gimana sih cara mengatasi orang yang terkena penyakit yang terutamanya itu penyakit batin lah ya. Ya bang. Jadi kita yang terutama tuh jangan jauh dari agama. Segala penyakit apa itu saja yang ada di diri kita itu kembali lagi ke diri kita, bukan masalahnya apa ya, bukan segala musibah itu kembali lagi ke hal yang mistis, ke hal yang gaib, bukan, tapi kembali lagi ke diri kita. Oke, kita tutup dulu podcastnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke barudak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.